Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rahmawati dengan NIM C1C0212. Di sini saya ingin menjelaskan tentang filsafat ketuhanan dalam Islam. Filsafat ketuhanan dalam Islam menepati disiplin ilmu tersendiri yang disebut ilmu kalam. Kalam secara bahasa berarti perkataan, sedangkan secara istilah adalah ilmu tentang kepercayaan, keagamaan dengan bukti-bukti yang yakin atau ilmu yang membahas soal-soal keyakinan terhadap Tuhan. Dengan demikian, filsafat ketuhanan menurut Islam berangkat dari epistemologi. 1. Alam dan manusia diciptakan oleh Tuhan. 2. Tuhan hanyalah Allah. Allah adalah pencipta segala sesuatu atau kholik. Semua yang selain Allah adalah ciptaan Allah atau makhluk. 3. Allah memiliki segala kekuatan dan kekuasaan terhadap segala sesuatu. Menggantungkan suatu sebab dan akibat pada selain Allah berarti perbuatan syirik. 4. Allah berbeda atau distinct dengan segala sesuatu. Menyamakan Allah dengan sesuatu merupakan perbuatan syirik. Syirik adalah perbuatan dosa. Berikut adalah perbedaan antara Allah dengan selain Allah terjadi secara holistik meliputi: A. Berbeda dalam zatnya. Di sini maksudnya adalah berbeda secara unsur dan materi. B. Berbeda dalam sifatnya. Maksudnya adalah berbeda dalam segala aspeknya. C. Berbeda dalam wujudnya. Maksudnya adalah berbeda dalam bentuk. Beberapa istilah berkaitan dengan filsafat ketuhanan dalam Islam. 1. Kalam. Membahas tentang ketuhanan menurut logika disertai dalil-dalil akliyah dari permasalahan sifat kalam bagi Allah seperti persoalan. Ilmu kalam disebut juga ilmu teologi, karena teologi membicarakan zat Tuhan dari segala aspeknya. 2. Usuluddin. Secara bahasa artinya dasar atau asal muasalnya agama. Ilmu usuluddin terfokus pada akidah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, membahas pokok-pokok dalil agama. 3. Tauhid. Disebut ilmu tauhid karena membahas tentang keesaan Allah, baik menyangkut zat, sifat, dan perbuatan. 4. Fikih. Istilah fikih terbagi menjadi dua, yaitu fikih akbar dan fikih asgar. Fikih akbar atau fikih besar membahas pokok-pokok keyakinan terhadap Tuhan. Sedangkan fikih kecil atau asgar adalah fikih dalam pengertian pada umumnya, yaitu membahas hukum-hukum agama berkaitan dengan masalah muamalah. Tauhid secara bahasa merupakan masdar dari kata wahada. Jika dikatakan wahada syai'a, artinya menjadikan sesuatu itu satu. Pembagian yang populer di kalangan ulama adalah pembagian tauhid menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tauhid secara bahasa merupakan masdar dari kata wahada. Jika dikatakan wahada syai'a artinya menjadikan sesuatu itu satu. Pembagian yang populer di kalangan ulama adalah sebagai berikut. 1. Tauhid rububiyah. Maknanya adalah mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Tauhid uluhiyah. Disebut tauhid uluhiyah karena penisbatannya kepada Allah dan disebut tauhid ibadah karena penisbatannya kepada makhluk atau hamba. 3. Tauhid asma wa sifat. Maksudnya adalah pengesaan Allah azza wa jalla dengan nama-nama dan sifat-sifat yang menjadi miliknya. Tauhid ini mencakup penetapan dan penafian. Artinya kita harus menetapkan seluruh nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Dia tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya atau sunnah nabinya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ambarwanti, NIM C1C020004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aliran teologi dalam Islam. Berikut ini adalah aliran-aliran teologi dalam Islam. Yang pertama ada aliran Khawarij. Khawarij ini berasal dari kata kharaja yang artinya keluar, yakni golongan yang kecewa terhadap keputusan Ali yang menerima Islah dengan Muawiyah. Yang kedua ada aliran Murji'ah. Aliran ini disebut sebagai cikal bakal corak radikalisme Islam. Aliran ini yang disinyalir menjadi dalang timbulnya kekerasan dan pembunuhan terhadap Umar, Utsman, dan Ali. Yang ketiga ada aliran Syiah.
Aliran ini merupakan pendukung fanatik Ali bin Abi Thalib. Syiah ini terbagi menjadi 12 golongan, dari yang sangat ekstrim dengan menyebut Ali sebagai Tuhan bahkan Nabi, sampai Syiah yang memiliki pandangan moderat layaknya Ahlus Sunnah. Kemudian yang keempat ada aliran Qadariyah dan Jabariyah. Aliran Jabariyah adalah aliran fatalistik yang menganggap bahwa segala yang terjadi sudah merupakan ketentuan Allah, sehingga tidak ada gunanya suatu ikhtiar atau usaha. Sebaliknya, Qadariyah mengesampingkan aspek Allah sebagai sebab, bahwa yang terjadi di alam ini menurut ketentuan sebab akibat, sehingga lebih mengutamakan usaha-usaha material dibandingkan dengan ritual. Yang kelima ada aliran Mu'tazilah, dikenal sebagai aliran yang bercorak logika karena selalu mengedepankan argumentasi akal dalam menentukan setiap keputusan. Yang keenam ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara bahasa artinya umat Islam yang berpegang pada Quran dan hadis seperti referensi ketika memutuskan suatu permasalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya MZK Azhar NIM C1C020016. Saya akan jelaskan tentang keimanan kepada Allah. Iman artinya percaya dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Orang yang beriman adalah orang yang mulia. Iman biasa disandingkan dengan takwa, karena bila seseorang beriman, tentu dia juga akan bertakwa. Takwa artinya menjalankan perintah-perintah Allah dan tidak melakukan larangan-larangan Allah. Ruang lingkup masalah kalam antara lain tentang sifat Allah. Sifat Allah berbeda dengan nama Allah karena nama Allah itu berjumlah 99, di mana dalam Al-Quran disebut sebagai 99 Asma'ul Husna. Baik Asma'ul Husna maupun sifat Allah merupakan bagian dari akidah Islam. Sifat Allah dikaji dalam lingkup akidah ilahiyah dan juga akidah nubuwiyah. Konsep ini biasa disebut dengan istilah akad 50 yang terdiri dari, yang pertama itu ada sifat wajib Allah. 1. Wujud ada. Allah ada bukan karena diciptakan. Allah ada dengan zatnya sendiri. Kemudian qidam, dahulu atau awal. Allah sebagai pencipta lebih dulu ada daripada semesta alam yang dia ciptakan. Baqa atau kekal. Allah merupakan suatu zat abadi dan kekal selamanya. Kemudian mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan yang dia ciptakan. Tidak ada hal di dunia ini yang menyerupainya. Kemudian qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan zatnya sendiri tanpa membutuhkan bantuan yang lain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini karena kehendak sendiri tanpa pertolongan siapapun. Kemudian wahdaniyah, tunggal atau esa. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, baik itu esa zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Esa zatnya, Allah bukanlah hasil dari penjumlahan atau penyatuan unsur-unsur layaknya manusia. Esa sifatnya artinya semua kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat-sifat pada makhluk yang diciptakannya. Esa perbuatannya berarti Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuatu tidak dicampuri oleh perbuatan makhluk lain dan tanpa membutuhkan proses atau waktu. Allah Subhanahu wa taala berbuat karena kehendaknya sendiri tanpa ada yang bisa mencampurinya. Kemudian kudrat, berkuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu mutlak, tidak ada batasnya dan tidak ada yang membatasi, baik itu zat terhadap zatnya sendiri maupun terhadap makhluknya. Berbeda dengan kekuasaan manusia yang ada batasnya dan ada yang membatasi. Kemudian iradah, berkehendak. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta beserta isinya atas kehendaknya sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti akan terjadi. Kemudian ilmu, mengetahui. Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan akan segala hal, mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik yang tampak maupun yang gaib. Bahkan apa yang dirahasiakan di dalam hati manusia sekalipun. Kemudian hayat, hidup. Hidupnya Allah tidak ada yang menghidupkannya, melainkan hidup dengan zatnya sendiri karena Allah Maha sempurna, berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Kemudian sama, mendengar. Allah Subhanahu wa taala dapat mendengar semua suara yang ada di alam semesta. Tidak ada satupun suara yang terlepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala, walaupun suara itu sangat pelan. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan pendengaran ciptaannya karena dia tidak terhalang oleh suatu apapun. Sedangkan pendengaran ciptaannya dibatasi oleh ruang dan waktu. Basor, melihat.
Allah Maha melihat segala sesuatu. Semua yang ada di dunia ini tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan Allah tidak ada batasnya. Kalam, berbicara atau berfirman. Allah berfirman dalam kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Pembicaraan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan pembicaraan manusia, karena Allah Subhanahu wa taala tidak berorgan panca indera seperti lidah dan mulut yang dimiliki oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa menggunakan alat bantu yang berbentuk apapun. Kaunuhu qadiran, yaitu keadaan Allah taala berkuasa mengadakan ataupun meniadakan suatu apapun. Kemudian kaunuhu muridan, Allah taala yang menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu, dia berkehendak atas segala sesuatu. Kaunuhu aliman, keadaan Allah taala yang mengetahui tiap-tiap sesuatu, mengetahui segala hal yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Kaunuhu hayyan, keadaan Allah taala yang hidup. Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur ataupun lengah. Kaunuhu sami'an, Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan atau doa hambanya. Kaunuhu basiron, keadaan Allah taala yang melihat tiap-tiap yang maujudat, ya benda yang ada. Kaunuhu mutakaliman, keadaan Allah taala yang berkata-kata. Allah tidak bisu. Kemudian sifat mustahil Allah juga ada 20, yaitu berbanding terbalik dengan yang tadi. Yang pertama ada Adam, artinya tiada atau bisa mati. Kemudian hudud, baharu atau bisa diperbaharui. Fana, binasa, tidak kekal atau mati. Mumasalasu lil hawadisi, menyerupai akan makhluknya. Qiyamuhu bi ghairihi, berdiri dengan yang lain. Kemudian ta'adud, berbilang-bilang atau lebih dari satu. Kemudian azun, lemah. Karohah, terpaksa. Jahlun, bodoh. Mautun, mati. Samamun, tuli. Omyun, buta. Bukmun, bisu. Kaunuhu ajizan, keadaan yang lemah. Kaunuhu karihan, keadaan yang terpaksa. Kaunuhu jahilan, keadaan yang bodoh. Kaunuhu mayitan, keadaan yang mati. Kaunuhu asama, keadaan yang tuli. Kaunuhu ama, keadaan yang buta. Kaunuhu abkama, keadaan yang bisu. Kemudian masuk ke sifat jaiz Allah, di mana sifat jaiz merupakan sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz Allah yaitu hanya satu, yaitu bahwa Allah boleh melakukan segala sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin melakukannya. Adapun dalilnya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Artinya, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 284. Kemudian yang pertama, kita masuk lagi ke sifat wajib dan mustahil Rasul. Sifat wajib Rasul ada 4. Yang pertama yaitu as-siddiq, jujur, amanah, dipercaya, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, cerdas. Kemudian berbanding terbalik dengan sifat mustahil Rasul yaitu kizib, bohong, khianah, yaitu berkhianat atau tidak dapat dipercaya, khitman, menyembunyikan, dan baladah, yaitu bodoh. Kemudian masuk ke dalam sifat jaiz Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah semua sifat kemanusiaan yang ada pada diri Rasul sebagai seorang manusia dan tidak mengurangi kedudukannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz tersebut ada pada diri Rasul dan juga ada diri manusia biasa. Sifat tersebut antara lain seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul pun tetap meninggal dunia karena mereka adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya perkenalkan, nama saya Syifa Nur Afifah dengan nomor NIM C1C020005. Saya akan menjelaskan tentang peran iman dalam kehidupan modern.
1. Iman melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda. Orang yang beriman akan percaya hanya kepada kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan akan menghilangkan sifat mendewa-dewakan manusia yang sedang berkuasa, menghilangkan kepercayaan pada benda-benda keramat, mengikis kepercayaan pada hufarat, tahayul, dukun, dan lain-lain. 2. Iman menanamkan semangat berani menghadapi maut. Orang yang beriman yakin bahwa maut hanya di tangan Allah. Pegangan orang yang beriman bahwa hidup dan mati hanya di tangan Allah ada dalam firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 78, yang artinya, dimanapun kamu berada, maut akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di benteng yang tinggi lagi kokoh. 3. Iman menanamkan sikap self-help dalam kehidupan. Rezeki memang memegang peranan penting dalam kehidupan. Banyak manusia yang rela menjual prinsip, harga diri, menjilat, bermuka dua hanya demi materi. Pegangan orang yang beriman dalam hal ini adalah Quran Surat Hud ayat 6. 4. Iman memberikan ketenangan jiwa, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram karena mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. 5. Iman mewujudkan hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik adalah dengan melakukan dan mengerjakan hal-hal yang baik. 6. Iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Iman memberikan pengaruh kepada seseorang untuk melakukan sesuatu dengan ikhlas, kecuali ridho Allah. Orang yang beriman akan senantiasa konsekuen terhadap apa yang telah ia ikrarkan, baik lisan maupun hatinya. 7. Iman akan membawakan keberuntungan. Orang yang beriman akan selalu berada di jalan yang benar, karena Allah akan membimbing dan mengarahkan kepada kehidupan yang hakiki. 8. Iman akan mencegah penyakit. Jika moral seseorang jauh dari prinsip, iman tidak mengacuhkan asas moral dan akhlak, merobek nilai kemanusiaan dalam setiap perbuatan, tidak pernah ingat Allah, maka orang yang seperti itu hidupnya akan dikuasai kepanikan dan ketakutan. Hal itu menyebabkan tingginya hormon adrenalin dan persenyawaan kimia lainnya, akan memberikan pengaruh negatif terhadap biologis tubuh serta lapisan otak bagian atas. Hal tersebut akan menyebabkan tidak lancarnya proses metabolisme tubuh, pada akhirnya timbul gejala penyakit, gangguan psikologis, dan bayangan akan kematian. Implementasi takwa dalam kehidupan modern. Takwa merupakan sikap mendasar yang tertanam dan penting di setiap insan muslim agar memelihara keimanan dalam menjalani kehidupan. Seorang muslim yang beriman, jika tidak mengimplementasikan ketakwaan, tidak ubahnya seperti binatang, jin, dan iblis. Dalam mengaktualisasikan takwa berhubungan erat dengan syariat agama dan norma sosial. Jika seorang muslim itu bertakwa, pasti akan selalu menjauhi kegiatan yang dilarang dan melaksanakan perintah yang dianjurkan. Contoh implementasi takwa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti hal sepele. Namun bagi orang yang bertakwa, jika tahu di depannya ada lampu merah, maka pasti akan berhenti. Karena jika jalan, pasti akan mencelakai diri sendiri maupun orang lain. 2. Menunaikan kewajiban sholat 5 waktu, tapi tidak tepat waktu. Jika orang yang bertakwa, pasti akan segera melaksanakan, tidak terlena bermainan handphone atau bermalas-malasan mengulur waktu untuk menghindari lupa dan mengerjakan sholat atau bahkan terlewat.